Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel tutorial pemula MS Office. Materi kali ini ditujukan buat adik-adik yang sedang belajar mata kuliah aplikasi komputer bisnis, yang mana di dalamnya berisi pemrograman dengan menggunakan MS Access. Baik, sedikit pengenalan dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang, membangun, dan mengimplementasikan aplikasi bisnis berbasis Microsoft Access untuk mendukung kegiatan promosi digital, pelayanan pelanggan, pengelolaan arsip, dan administrasi kantor. Materi mencakup konsep dasar database relasional, perancangan struktur data, normalisasi, pembuatan tabel dan relasi, form input, query laporan, hingga otomatisasi menggunakan makro dan VBA. Namun untuk video kali ini kita hanya akan belajar tentang normalisasi. Ya, bagaimana atau hal-hal apa yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat tabel. Kita lanjut ke materinya ya, tentang penggunaan tabel. Nah, sebelum kita membuat tabel, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, kita menentukan tujuan database. Apa yang ingin dicatat atau dikelola, misalnya data siswa, data barang, transaksi penjualan, sistem perpustakaan misalnya, atau data dosen, data kepegawaian, ya, dan lain-lain. Yang kedua adalah mengidentifikasi data yang diperlukan. Nah, kita menentukan field apa saja yang dibutuhkan. Misalnya nama, alamat, nomor telepon. Kalau misalnya kita membuat tabel perpustakaan atau form perpustakaan, ya kita tentunya membutuhkan field, misalnya kode buku, nama buku, penerbit, ya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menentukan tipe data untuk setiap field. Kita pilih tipe data yang tepat, text, short text, number, date time, currency, atau yes dan no. Nah, apa perbedaan teks dan short text? Kalau teks itu digunakan untuk field yang maksimal 255 karakter. Misalnya cocok untuk nama, alamat, ya, uraian-uraian singkat. Tapi untuk data yang isinya panjang, lebih dari 255 karakter, maka kita harus memilih short text. Yang keempat adalah kita menentukan primary key. Nah, primary key ini diperlukan agar setiap rekor itu unik dan tidak ada duplikasi. Jadi misalnya di data mahasiswa, jangan sampai ada NIM yang sama yang kita masukkan dalam tabel tersebut. Ya. Jadi biasanya kita istilahkan tabel-tabel yang utama itu sebagai tabel master. Dan di sini tidak boleh ada yang sama. Misalnya NIM mahasiswa, NIM, nama, tempat dan tanggal lahir. Biasanya seperti itu, dan kita harus memberikan primary key pada NIM-nya. Demikian pula misalnya dengan data dosen. Biasanya kalau data dosen itu ya terdiri dari NIP, nama dosen, dan alamat. Maka di NIP itu kita harus berikan primary key. Selanjutnya kita perlu pula memperhatikan normalisasi data. Kita memisahkan data agar tidak terjadi redundansi. Misalnya data guru dan mata pelajaran sebaiknya dipisah. Jangan disatukan dalam satu tabel ya, lalu dihubungkan dengan relasi. Nah, setelah itu kita tentukan relasi antar tabel jika ada lebih dari satu tabel. Berikutnya, kita bisa menyusun aturan validasi. Ini sebenarnya bisa ya, bisa tidak ya. Tapi lebih bagus kalau ada. Misalnya kita sedang membuat program sistem informasi perpustakaan. Nah, di situ biasanya ada jumlah buku yang dipinjam. Nah, di situ bagus kita berikan required ya, bahwa misalnya jumlah buku itu harus diisi
dengan data lebih besar dari 0. Sehingga ketika kita mengisi data-data yang lainnya, maka tidak bisa disimpan sebelum mengisi jumlah buku yang harus lebih besar dari 0 tersebut. Biasanya untuk field yang diberikan required itu sama dengan yes, ini dilakukan di tabel ya. Jadi property table kita isi required sama dengan yes, kemudian dilengkapi dengan validation text. Misalnya validation textnya itu data harus lebih dari 0. Dan sebaiknya juga sebelum kita membuat tabel, kita rancang tabel tersebut di kertas ya, adik-adik, di kertas atau diagram terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh. Ini ada tabel sebelum normalisasi. Nah, di sini misalkan kita menyatukan antara nama mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi data mahasiswa, data mata kuliah, data dosen disatukan dalam satu tabel. Apa yang terjadi adik-adik? Ada dua masalah yang bisa muncul pada tabel tersebut. Yang pertama adalah masalah anomali dan yang kedua adalah masalah redundansi. Kita akan bahas satu persatu masalah tersebut. Masalah anomali. Nah, terjadi masalah ketika kita melakukan insert data. Kalau ada dosen baru misalnya namanya Pak Arif, tapi Pak Arif ini belum mengajar mata kuliah, belum memiliki data tentang mata kuliah yang bisa diajarkan, maka kita tidak bisa memasukkan ke tabel tersebut ya, karena kolom mata kuliah itu harus diisi. Berikutnya, ubah. Bisa terjadi anomali pada fitur ubah. Kalau alamat Pak Budi berubah, misalnya, kita harus mengubah di semua baris ya. Di sini ada Pak Budi berkali-kali. Nah, kalau lupa salah satu, data menjadi tidak konsisten. Bayangkan di sini baru ada 2, tapi kalau misalnya ada 100 mahasiswa yang mengambil mata kuliah basis data, maka nama Pak Budi dan alamat yang sama akan muncul juga 100 kali. Nah, hal yang masalah ketika data tabelnya seperti ini, masalah berikutnya adalah di fitur penghapusan. Kalau misalnya semua mahasiswa yang ambil basis data keluar, otomatis data Pak Budi juga ikut hilang ya. Semua mahasiswa yang mengambil basis data ini keluar, otomatis data Pak Budi beserta alamatnya juga akan hilang, padahal bisa saja masih dibutuhkan. Nah, ini masalah. Nah, kita gimana caranya melakukan normalisasi. Tabel sebelumnya itu kita pisahkan menjadi 4 tabel. Tabel mahasiswa, tabel dosen, ya, tabel mata kuliah, dan tabel KRS. Yang warna merah ini kita sudah singgung tadi, kita berikan primary key, yang artinya bahwa data NIM ini tidak boleh duplikasi ya. Tidak boleh ada duplikasi. Demikian pula dengan ID dosen. Jadi tidak bisa ada D01 berulang di bawah. Demikian pula dengan kode mata kuliah. Jadi MK01, 02, 03, 04 dan seterusnya. Ya, apa yang terjadi ketika adik-adik misalnya menginput data yang sama secara tidak sengaja, maka ketika akan pindah rekor akan ada peringatan dari akses bahwa data tidak bisa disimpan karena terjadi duplikasi ya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya ketika kita ingin menampilkan data, menggabung data mahasiswa, dosen, dan mata kuliahnya. Nah, ini di tabel keempat kita cukup memasukkan nama NIM ya, nama mahasiswanya tidak perlu muncul di tabel. Ini masih di tabel ya, tapi ketika kita misalnya ingin menampilkan secara utuh NIM, nama, kode mata kuliah, nama mata kuliah, nama dosen, maka itu nanti kita masuk ke materi query, dan materi itu akan kita berikan di video-video berikutnya insya Allah. Nah, sekarang kita melihat NIM, kode mata kuliah. Di sini warna kuning foreign key, artinya dia bisa berulang ya. NIM ini warna kuning bisa berulang. Di sini Anda melihat, adik-adik melihat 101, 101 itu berulang sebanyak 2 kali.
tapi dengan kode mata kuliah yang berbeda, ya. Nah, nama dosennya juga kebetulan berbeda. Pak Budi di sini mengajarkan mata kuliah MK01, ya. Selanjutnya, nah, hasil setelah normalisasi kita bisa menyimpan dosen baru tanpa harus menunggu dia mengajar mata kuliah. Jadi anomalisasi terhindar, ya. Tidak seperti contoh di sebelumnya ketika semua data disatukan dalam satu tabel. Jadi di sini kita bisa menambah terus nama dosen di tabel dosen dan tidak harus tergantung pada nama mahasiswa atau mata kuliah dan tabel KRS. Demikian pula untuk nama mahasiswa kita bisa menambah sampai sesuai dengan kebutuhan kita sebanyak mungkin tanpa harus terganggu dengan data dosen, data mata kuliah dan KRS, ya. Selanjutnya kalau alamat dosen berubah, misalnya di sini berubah, maka di tabel-tabel lain nantinya yang berelasi dengan tabel dosen tersebut itu juga akan berubah. Nah, kita cukup mengubah di tabel dosen. Otomatis tabel-tabel lain nantinya yang berelasi dengan tabel dosen itu akan ikut berubah, ya. Karena kita setelah membuat tabel-tabel ini, kita akan melakukan relationship secara sempurna, ya. Tapi mungkin di sini kita belum tunjukkan, ya. Nah, ini juga kalau misalnya mahasiswa menghapus KRS, data mata kuliah dan dosennya tetap ada. Jadi misalnya mahasiswa 101 dia hapus ini, di sini terhapus MK01 dan Pak Budi, tidak masalah karena data dosen yang ada di tabel dosen ini tetap tidak terganggu dengan terhapusnya data Pak Budi di tabel KRS. Nah, kita kembali ke yang kedua, ya, tentang redundansi, masalah redundansi. Di sini redundansi itu perulangan yang tidak perlu. Di sini kalau misalnya seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, ya, bahwa data Pak Budi itu akan muncul sebanyak berapa nama mahasiswa yang mengambil mata kuliahnya Pak Budi. Jadi kalau ada 100 mahasiswa ambil mata kuliah Pak Budi atau basis data, maka Pak Budi beserta alamatnya juga akan muncul sebanyak 100 kali. Nah, itu yang kita hindari karena itu namanya pemborosan memori, ya, di sistem. Nah, ini adalah gambaran ketika kita melakukan relasi setelah normalisasi, ya. Jadi ini tadi disatukan ID dosen ini berelasi di sini. Selanjutnya untuk kode mata kuliah, jadi one to many. Relasi ini adalah one to many. Yang satu itu adalah yang berwarna merah karena warna merah ini adalah primary key. Di sini satu data yang sama tidak boleh berulang, D01, D02, D03. Tapi bisa berelasi di sini di iDosen di tabel mata kuliah ini, di mana Anda bisa melihat D02 di sini berulang, ya. Jadi itu tidak apa-apa karena ini bukan primary key. Demikian pula dengan NIM di sini di nama mahasiswa juga tidak bisa berulang, ya. Tapi dia berelasi dengan tabel di sini, tabel relasi KRS di sini dengan NIM yang bisa berulang. Seperti di sini 101 101, ya. Sini bisa berulang. Nah, Anda bisa memperhatikan kalau di sini ID dosen ini, mungkin Anda bertanya kenapa ID dosen di sini relasinya D01 sedangkan relasi ID dosen dengan tabel KRS di sini bukan ID dosen tapi nama dosen. Nah, itu ada caranya, ya, dan itu bisa dilakukan di lookup wizard namanya di tabel, dan untuk itu akan dilanjutkan pada video-video selanjutnya. Karena itu ditunggu subscribe-nya untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.